Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Hanifah, NPM A1A021075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Arsyadani Misbahuddin MPDI, mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah sesuatu hukum yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Aliran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan, salah satunya untuk menyatukan perbedaan, mengingat banyak interpretasi tentang ajaran Islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik pemahaman radikal, dan sifat keegoisan dari masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum Islam hadir sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena hukum Islam disusun berdasarkan isi sumber hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam yang digunakan sebagai berikut. 1. Al-Quran. Ayat Al-Quran diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk umat muslim, dan Allah juga menetapkan Al-Quran sebagai sumber Islam yang pertama, karena Al-Quran dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Al-Quran yaitu sebagai petunjuk, penjelasan, dan pembeda. Berikut isi kandungan dari Al-Quran. 1. Hukum-hukum syariat. 2. Cerita atau sejarah pada masa kenabian. 3. Sumber ilmu pengetahuan. 4. Pedoman yang bisa digunakan sepanjang masa. 5. Perintah untuk memberikan hukum terhadap suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan cara berijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memiliki beberapa keistimewaan, yaitu 1. Membaca dinilai ibadah dan mendapat pahala. 2. Isi kandungan serta lafaznya tidak akan mengalami perubahan maupun pergantian. 3. Tidak lengkang oleh waktu, atau hukumnya masih bisa dipakai hingga masa kini. Selain itu, keutamaan dalam mempelajari Al-Quran adalah 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Al-Quran tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran mendapat pahala. 4. Dapat menyembuhkan penyakit hati. 5. Dapat memberikan derajat dan wibawa lebih baik. Sumber hukum Islam yang berikutnya adalah hadis. Hadis sebagai hukum Islam yang tidak kalah penting, karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih menjelaskan tentang Al-Quran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Berikut adalah macam-macam hadis. 1. Berdasarkan tingkat keaslian hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis madlu. 2. Berdasarkan ujung sanad, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis matu'. 3. Berdasarkan keutuhan rantai sanad, yaitu hadis musnad, hadis mukati, hadis muddal, dan hadis mundalas. 4. Berdasarkan jumlah penutur, yaitu hadis mutawir, dan hadis ahad. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran, dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Hadis memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, atau disebut dengan fungsi takdid dan fungsi takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Menjelaskan arti Al-Quran yang masih samar. 4. Merinci Al-Quran secara garis besar. 5. Membatasi Al-Quran disebut secara umum. 6. Memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad.
Kata ijtihad sendiri berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang memiliki arti mengarahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad dalam artian dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan semua isi pikiran. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga memiliki beberapa keistimewaan, yaitu 1. Menetapkan hukum yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran. 2. Menyelesaikan persoalan baru di masyarakat. 3. Menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Ijtihad juga memiliki beberapa fungsi. 1. Mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Demikian penjelasan materi sumber hukum Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.